Laci Peterson berpikir kalau Scott mencintainya dan hidup bahagia bersamanya, terlebih saat ini dia sedang mengandung bayi laki-laki buah hati mereka. Namun siapa sangka, ternyata Scott sang suami memendam rahasia darinya selama bertahun-tahun. Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Laci Dennis Rocha, lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1975, di kota kecil Modesto, yang terletak di tengah-tengah negara bagian California. Orang tuanya, Dennis Rocha dan Sharon Anderson, adalah teman sejak kecil karena tinggal di lingkungan dan pergi ke gereja yang sama. Sharon remaja kemudian jatuh cinta dengan Dennis yang lebih tua 5 tahun, dan ketika Sharon lulus sekolah, keduanya menikah di tahun 1969. 2 tahun setelahnya, putra pertama mereka lahir, Brent Rocha, disusul anak kedua, Amy Rocha di tahun 1973, dan terakhir, Laci Rocha lahir di tahun 1975. Namun entah apa sebabnya, tanpa terlihat adanya skandal maupun pertengkaran, Dennis dan Sharon berpisah setahun kemudian. Mereka bercerai di tahun 1976, dan 3 bersaudara itu ikut dengan ibu mereka. Walaupun Dennis dan Sharon sepakat untuk membina hubungan baik dan bersama-sama mengasuh anak-anak mereka, namun ternyata, Dennis pindah ke kota lain, seakan tidak terlalu peduli terhadap nasib 3 anaknya. Sharon kemudian bertemu dengan Ron Gransky, teman masa kecilnya dulu, dan mereka menikah lagi 2 tahun kemudian. Berbeda dengan si ayah kandung yang saat itu entah ada di mana, Ron hadir menggantikan sosok ayah yang baik bagi Brent, Amy dan Laci. 3 bersaudara ini kemudian menganggap Ron sebagai ayah sesungguhnya untuk mereka, dan beberapa tahun kemudian, hadirlah adik bungsu mereka, Nathan. Keluarga ini memiliki lahan perkebunan dan peternakan yang merupakan warisan dari orang tua Sharon, jadi anak-anak di keluarga itu sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan di perkebunan, juga terbiasa merawat hewan ternak. Selain itu, Sharon dan kedua putrinya, Amy dan Laci, mempunyai ikatan yang kuat, terlebih saat mereka menghabiskan waktu bersama merawat kebun bunga di sekeliling rumah mereka. Hobi dan aktivitas inilah yang kemudian menginspirasi Laci untuk menjadi seorang desainer landscape di masa depan. Laci tumbuh menjadi gadis yang baik hati, cerdas, mudah bergaul, dan berbakat di bidang seni. Dia juga bergabung dengan tim pemandu sorak di SMA, dan memiliki banyak teman. Semua orang suka dengan Laci, si mungil yang lincah dan selalu tersenyum. Lulus SMA, Laci berhasil masuk ke Universitas Negeri California yang bergengsi. Dia tidak lupa dengan cita-citanya dulu, yang ingin menjadi desainer landscape. Laci adalah manusia dengan intuisi seni, kreatif, jago menggambar, jadi dia merasa profesi itu akan sangat cocok untuknya kelak. Di masa-masa kuliahnya itu, Laci bertemu dengan Scott Peterson, cinta pertamanya, dan pria yang akan menjadi suaminya kelak. Scott Lee Peterson juga merupakan warga California, namun dia tumbuh besar di sisi lain negara bagian tersebut, yaitu kota San Diego. Scott lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1972, dari pasangan orang tua yang kaya dan berpendidikan, Arthur Lee dan Jackie Peterson. Sejak kecil, Scott selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Dia tidak pernah menerima penolakan apapun dari orang-orang di sekelilingnya. Apapun yang dia mau, harus dia dapatkan. Ayahnya memiliki bisnis di bidang produksi perlengkapan packaging, sementara ibunya memiliki butik pakaian merek desainer terkenal yang berada di Hollywood, dan beberapa dari pelanggan butik ibunya itu adalah artis-artis dan sosialita kaya raya. Hidup Scott terbilang mewah dan berada di sekeliling orang-orang terkenal dan berpengaruh. Sejak kecil, sudah mulai terlihat sifat-sifat buruk dari Scott ini. Dia sering melanggar aturan-aturan sekolah, sombong dan selalu ingin menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Namun terlepas dari sifat-sifat buruknya itu, Scott yang lemah secara akademis, ternyata berbakat di bidang olahraga, utamanya olahraga golf. Dia sudah mulai bermain golf dan mengikuti kompetisi junior, dan berdasarkan performanya, diprediksikan bahwa Scott kelak akan menjadi pegolf profesional berprestasi.
Dia juga berteman dengan Phil Mickelson, seorang golfer junior yang di kemudian hari menjadi salah satu golfer kebanggaan Amerika Serikat dan pernah menjadi pemain golf terbaik nomor 2 dunia di tahun 2012. Kembali ke tahun 90-an, Scott remaja juga termasuk atlet junior terbaik dari kota San Diego. Setelah lulus SMA, pemuda ini masuk ke Universitas Negeri Arizona melalui jalur beasiswa karena bakat dan prestasinya di bidang golf. Namun, suatu malam Scott berurusan dengan polisi, karena terlibat di sebuah pesta yang terkait dengan alkohol dan narkoba di dalamnya. Dia kehilangan beasiswanya, dan dikeluarkan dari Universitas Negeri Arizona. Kembali ke rumah orang tuanya dan jadi pengangguran beberapa bulan. Akhirnya, Scott didaftarkan masuk ke Universitas Negeri California, mengambil jurusan ekonomi. Namun kemudian dia berubah pikiran, dan pindah ke Fakultas Pertanian. Tapi di masa ini, Scott perlahan-lahan sudah berubah dan mulai serius dengan kuliahnya. Atau mungkin juga karena orang tuanya mengancam tidak akan mengurusinya lagi, kalau masih bermasalah di tempat baru ini. Tak hanya serius belajar, Scott juga mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah coffee shop, di mana salah seorang rekan kerjanya adalah sahabat Lacey Rocha, yang juga kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Negeri California. Sesekali Lacey akan mengunjungi kafe itu untuk makan dan bertemu sahabatnya. Di suatu waktu, Lacey melihat ada karyawan baru yang tampan. Di sisi lain, Scott juga sering memperhatikan si mungil manis yang sering datang ke kafe itu. Hingga suatu hari, Lacey datang ke kafe tersebut untuk menemui temannya, padahal itu hanya modusnya untuk berkenalan dengan Scott, karena Lacey tahu hari itu temannya off kerja. Benar saja, taktik Lacey berhasil. Scott menghampirinya dan berkata kalau temannya itu tidak masuk kerja, dan keduanya pun berbincang-bincang sebentar. Karena Scott harus bekerja, percakapan mereka tidak bisa terlalu lama. Lacey kemudian meninggalkan nomor teleponnya dan mereka janjian untuk bertemu lagi nanti. Malam itu juga, Scott menghubungi Lacey dan mereka ngobrol panjang lebar, membicarakan segala hal, mulai dari mengapa langit tidak ada tiang, mengapa Michael Jackson operasi plastik, dan mengapa rambut Upin Ipin tidak tumbuh-tumbuh. Intinya, obrolan mereka nyambung, percakapan itu terasa sangat menyenangkan, sampai-sampai mereka lupa waktu. Bahkan setelah telepon itu ditutup, Lacey langsung menelpon ibunya dan berkata, "Sepertinya aku sudah menemukan calon suamiku." Beberapa hari kemudian, Scott mengajak Lacey keluar untuk kencan pertama mereka. Namun alih-alih duduk di taman, nonton di bioskop, atau makan malam yang romantis, Scott malah ngajak Lacey untuk mancing di laut. Jadi sebagai info, selain hobi main golf, Scott memang sudah ketularan hobi mancing ini dari ayahnya. Keluarga mereka juga punya kapal bot kecil sendiri untuk menunjang hobi tersebut. Namun kencan itu berakhir dengan drama memalukan, karena Lacey tidak terbiasa di laut, mabuk dan muntah di baju Scott. Alih-alih merasa canggung, Lacey dan Scott malah tertawa cekikikan menanggapi insiden tersebut. Sejak saat itu, keduanya makin akrab, mulai berpacaran, dan mengambil langkah besar. Scott dan Lacey memutuskan untuk hidup bersama, alias kumpul sama kebo-kebo. Di tahun 1995, Scott sudah melepaskan impiannya untuk menjadi pemain golf profesional, dan setelah lulus kuliah, dengan bantuan modal dari orang tuanya, Scott membuka toko kecil yang menjual peralatan memancing. Namun usaha tersebut tidak berjalan lancar dan segera tutup karena tidak menghasilkan keuntungan. 2 tahun kemudian, setelah Lacey lulus kuliah, pasangan kekasih ini memutuskan untuk menikah di bulan Oktober tahun 1997, di mana pernikahan itu berlangsung sangat hikmat dan sederhana, hanya keluarga dan teman dekat yang diundang. Setelahnya, Scott dan Lacey menetap di San Luis Obispo, kota resort kecil yang masih berada di negara bagian California, di tengah-tengah antara San Francisco dan Los Angeles. Di sana, mereka membuka sports bar, sebuah bar yang berisi para penggemar olahraga, yang mana mereka akan berkumpul dan menonton pertandingan olahraga bersama-sama, atau kalau biasa kita sebut, nobar. Namun sejak awal, bisnis mereka memang tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Diduga, orang tua Scott menentang bisnis tersebut dan tidak mau memberi Scott modal lagi. Karena sebelumnya sudah pernah dimodali dan usahanya bangkrut. Menurut orang tua Scott, putra mereka itu tidak berbakat dalam hal bisnis. Alih-alih membuka sebuah bar,
Scott disarankan untuk bergabung ke perusahaan milik sang ayah, sekaligus belajar bisnis, karena nantinya, dia juga yang akan meneruskan perusahaan itu. Namun Scott menolak dan bersikeras untuk memulai bisnisnya sendiri. Sementara Scott sibuk dengan bisnisnya, Leslie mulai bekerja sebagai desainer landscape, seperti cita-citanya sejak kecil. Hingga 3 tahun kemudian, setelah mengalami jatuh bangun berkali-kali, sports bar Scott mulai dikenal dan memiliki banyak pelanggan. Namun demikian, nilai dari bisnis itu masih jauh dari kata menguntungkan. Scott lalu memutuskan untuk menjual bisnisnya pada tahun 2000 dan pindah ke kampung halaman sang istri. Keputusan besar untuk pindah dan menetap di kota Modesto ini, sejatinya adalah usul Leslie, yang ingin supaya mereka memiliki kehidupan rumah tangga sederhana dan tenang di kota kecil itu. Scott yang awalnya tidak setuju, mau tidak mau ikut juga saran istrinya, karena di kota Modesto nanti, hidup tidak akan terlalu berat bagi mereka, khususnya secara finansial. Singkat cerita, pasangan ini pindah ke kota Modesto, dekat dengan orang tua dan saudara-saudara Leslie. Dari hasil penjualan bar, mereka membeli rumah yang nyaman di Modesto, membeli sebuah mobil, dan mengadopsi seekor anjing. Wanita berusia 25 tahun itu meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai desainer landscape, dan mulai mengajar di sebuah sekolah dasar sebagai guru kesenian. Di lain pihak, Scott yang berusia 28 tahun, mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Dia kemudian hanya bisa mendapat pekerjaan di sebuah pabrik produsen pupuk organik, itu pun karena ada rekomendasi dari Ron mertuanya, ayah tiri Leslie. Dengan kehidupan baru mereka yang sederhana, Leslie berusaha untuk membuat segalanya sempurna. Dia mengurus rumah dengan baik, memasak makanan-makanan kesukaan Scott, dan sering mengadakan pesta kecil di rumah mereka. Semua itu untuk membuat sang suami betah tinggal di lingkungan yang baru. Tidak lupa, Leslie membuat taman bunga yang indah di halaman belakang rumah mereka, seperti yang biasa dia lakukan dulu bersama sang ibu dan saudaranya. Semua tampak berjalan lancar, pasangan ini memiliki segala hal yang mereka perlukan. Dan setahun kemudian, kebahagiaan mereka makin lengkap, kala Leslie mendapati bahwa dia sedang mengandung pada tahun 2001. Scott di lain pihak, tak kalah senang menerima berita kehamilan tersebut. Dia tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Beberapa bulan kemudian, diketahuilah bahwa bayi yang dikandung Leslie berjenis kelamin laki-laki. Jadi mereka sepakat untuk menamai sang putra dengan nama Connor saat dia lahir nanti. Leslie merasa hidupnya nyaris lengkap, memiliki suami yang baik dan perhatian, finansial yang tidak terlalu besar tapi cukup, dan sebentar lagi, dia akan menjadi seorang ibu. Namun benarkah semua itu nyata? Benarkah Scott betah tinggal di sana? Dan apakah Scott benar-benar seorang suami yang bahagia? Siang hari di tanggal 24 Desember tahun 2002, seorang tetangga melihat anjing milik pasangan Scott dan Leslie berkeliaran jauh dari rumah. Tanpa berpikir macam-macam, si tetangga membawa anjing itu pulang dan meninggalkannya di halaman belakang rumah Scott dan Leslie. Sore harinya, Scott pulang ke rumah, mendapati rumah kosong dan pintu depan dalam keadaan terkunci. Awalnya, Scott tidak terlalu risau dan berpikir pastilah Leslie sedang mengunjungi orang tuanya. Namun tak lama, Ron ayah tiri Leslie menelpon dan menanyakan kabar istri Scott itu, yang sejak kemarin tidak bisa dihubungi. Scott menjawab dia tidak tahu di mana Leslie, dan malah berpikir kalau Leslie sedang di rumah mereka. Menurut Scott, tadi pagi dia pergi duluan untuk main golf. Leslie sepertinya berencana untuk mengajak anjing mereka jalan-jalan, lalu membeli beberapa barang, dan pulang lagi untuk beres-beres menyambut malam Natal. Karena saat pulang Leslie tidak ada di rumah, Scott berpikir Leslie belum pulang dan sedang berada di rumah orang tuanya. Ibu Leslie, Sharon, merasa cemas dengan keberadaan putrinya yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Dia segera menelpon polisi, melaporkan orang hilang, dan meminta agar polisi segera melakukan pencarian, tidak harus menunggu 1x24 jam, mengingat kondisi Leslie yang sedang hamil tua. Bisa saja telah terjadi sesuatu dan Leslie butuh pertolongan. Leslie terakhir kali terlihat oleh keluarganya di hari sebelumnya, pada tanggal 23, di mana wanita itu mengunjungi orang tuanya, lalu pergi ke salon milik saudaranya, Amy. Leslie tampak sangat bersemangat, mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Rencananya,
Makan malam keluarga di malam Natal, nantinya akan diadakan di rumah Leslie. Namun itulah kali terakhir mereka melihat Leslie, karena setelahnya, Leslie tidak berhasil dihubungi. Sehari kemudian, di tanggal 25 Desember tahun 2002, berita tentang hilangnya seorang guru menyebar luas, keluarga dan ratusan sukarelawan bersama pihak berwenang melakukan pencarian. Mereka menyisir setiap sudut kota, menempel selebaran orang hilang dengan foto Leslie. Pencarian juga dilakukan melalui sosial media, di mana mereka memposting rincian informasi tentang Leslie Peterson yang menghilang secara misterius. Orang tua dan saudara-saudara Leslie muncul di TV lokal, memohon bantuan segala pihak untuk menemukan Leslie. Mereka bahkan menawarkan hadiah sebesar $500.000 bagi siapapun yang bisa memberikan informasi. Hari Natal yang biasa dipenuhi dengan kegembiraan, kali ini berisi tangis kecemasan. Semua orang sedang menanti keajaiban Natal, semoga Leslie bisa ditemukan. Semua orang, kecuali Scott Peterson sang suami, yang entah ada di mana. Selain tidak ikut hadir dalam konferensi pers, Scott juga tidak ikut andil dalam upaya pencarian. Dia bersikap sangat tenang dan tidak cemas dengan keberadaan istrinya yang sedang hamil 8 bulan itu. Saat dimintai keterangan, Scott juga nampak kesal dengan pertanyaan-pertanyaan polisi. Dalam keterangannya, Scott menyatakan bahwa pagi itu, dia pergi main golf hingga siang, sementara istrinya berencana untuk pergi mengajak anjing mereka jalan-jalan, lalu pulang lagi untuk beres-beres rumah. Ketika Scott pulang, dia mendapati rumah dalam keadaan kosong terkunci, dan anjing mereka ada di halaman belakang rumah. Awalnya dia mengira kalau istrinya sedang berada di rumah mertua, tapi kemudian, dia mulai cemas dan menelpon ibu Leslie. Wanita itu berkata bahwa istrinya tidak ada di sana, barulah dia menelpon 911, melaporkan istrinya hilang. Namun pernyataan dan alibi Scott tidak bisa dibuktikan. Tidak ada yang melihat keberadaannya di lapangan golf, dari pagi hingga siang. Terkait masalah telepon, dari kesaksian Ron ayah tiri Leslie, dan berdasarkan catatan panggilan telepon, didapati bahwa Ron sang mertua yang menelpon Scott, bukan Scott yang menelpon Sharon ibu Leslie. Juga tentang telepon ke 911, tidak ada catatan panggilan telepon 911 dari Scott, melainkan Sharon ibu Leslie yang menelpon layanan darurat tersebut. Scott kemudian mengubah ceritanya, bahwa pagi itu dia memang mau main golf, lalu berubah pikiran dan pergi memancing di pelabuhan Berkeley. Terkait perbedaan versi masalah telepon, Scott berkata bahwa saat itu mereka semua dalam keadaan stres dan panik, jadi bisa saja mereka bingung tentang siapa yang menelpon siapa. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah pasangan suami istri tersebut, detektif menemukan sesuatu yang ganjil. Tas tangan milik Leslie, beserta HP, dompet, uang tunai, dan kunci rumah, semuanya lengkap ada di tas yang selalu dibawa Leslie kemana-mana, walaupun hanya jalan-jalan di taman. Terlebih lagi, bagaimana dia bisa mengunci pintu depan, sementara kunci itu ada di dalam tas yang berada di dalam rumah. Sejak awal, detektif sudah mencurigai Scott Peterson sebagai orang yang bertanggung jawab di balik menghilangnya Leslie. Tapi mereka tidak punya bukti dan petunjuk kuat untuk menangkap pria itu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, Leslie masih belum ditemukan. Sangat kecil kemungkinan, atau hampir mustahil Leslie masih hidup. Investigasi kasus hilangnya Leslie juga jalan di tempat. Walaupun tidak ada bukti langsung, sebenarnya sudah ada beberapa petunjuk tidak langsung yang bisa dijadikan bukti untuk menahan Scott Peterson. Terkait tas Leslie yang ada di rumah, kuat dugaan kalau Leslie tidak hilang atau mengalami sesuatu di luar rumah, melainkan di dalam rumahnya sendiri. Lalu masalah alibi Scott yang tidak bisa dikonfirmasi, dan keterangannya yang berubah-ubah. Kemudian, satu lagi yang dilewatkan polisi, yaitu histori panggilan dari HP Leslie yang hanya ada banyak panggilan telepon tak terjawab dari pihak keluarganya, namun tak satu pun dari nomor HP suaminya. Mengapa hari itu Scott tidak berusaha menghubungi istrinya, dan langsung menelpon sang mertua, sesuai keterangannya? Apakah Scott sudah tahu kalau Leslie tidak akan menjawab panggilan teleponnya, karena ternyata HP Leslie ada di rumah, atau karena Scott sudah tahu kalau Leslie sudah tidak ada lagi di dunia? Sungguh sangat disayangkan, investigasi selama berbulan-bulan tidak menuai hasil apapun. Saat keluarga Leslie sudah hampir putus asa, Scott Peterson menghilang dari pengawasan polisi. Dia menjual mobilnya, dan juga sudah memasang iklan untuk menjual rumahnya bersama Leslie.
Kasus hilangnya Leslie Peterson sudah hampir menjadi kasus yang dingin. Misterinya tak mampu dipecahkan oleh polisi. Hingga pada tanggal 13 April tahun 2003, hampir 4 bulan setelah Leslie menghilang, seorang warga lokal yang sedang memancing, melihat benda aneh di bebatuan yang berada di Teluk San Francisco. Setelah didekati, ternyata benda yang mereka lihat adalah tubuh seorang bayi yang sudah tidak bernyawa. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ini, nyaris masih segar, namun kondisinya rusak parah. Diduga kerusakan itu terjadi akibat diterjang ombak dan terhempas ke bebatuan. Sehari kemudian, beberapa kilometer dari lokasi tersebut, ditemukan tubuh wanita muda yang sudah membusuk. Jasad itu juga rusak parah dan sudah tidak bisa lagi dikenali. Terlebih, yang paling menyeramkan, bagian kepala dari jasad itu sudah tidak ada. Hanya ada sedikit sisa-sisa pakaian, yang tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Satu-satunya cara untuk menentukan identitas jasad itu hanya melalui tes DNA. Berdasarkan pendapat para ahli terkait, bayi yang ditemukan lebih dulu, bertahan hingga berbulan-bulan kemudian di dalam perut ibunya yang terombang-ambing di laut. Hingga kemudian, tubuh sang ibu mulai membusuk dan rusak, sehingga bayi itu keluar dengan sendirinya dari rahim. Berita penemuan jasad bayi dan wanita yang diduga kuat adalah Leslie Peterson dan putranya, yang berusia 8 bulan dalam kandungan saat menghilang. Kasus hilangnya guru kesenian itu muncul lagi di televisi dan menjadi berita utama. Walaupun Scott sejak awal menolak untuk muncul dan memberikan keterangan pada media, tapi dalam berita tersebut, nama dan foto Scott bersama Leslie ikut ditampilkan. Berita ini, ternyata juga ditonton oleh seorang janda muda beranak satu, Amber Free. Wanita berusia 28 tahun ini terheran-heran saat mengetahui bahwa suami dari guru SD itu, adalah kekasihnya, Scott Peterson. Nama mereka sama, wajah mereka sama, hanya saja, penampilan Scott berbeda dengan pria yang ada di foto itu. Scott yang sekarang, sejak istrinya menghilang, mengubah penampilannya secara drastis. Scott yang dulu klimis, sekarang menumbuhkan kumis, janggut dan jambang. Scott yang dulu berambut hitam, sekarang rambutnya blonde seperti rambut Amber, semua dipirangkan, termasuk kumis, janggut, jambangnya. Bulu-bulu Scott yang lain juga diwarnai, maksudnya bulu dada, bulu kaki, dan bulu ketiaknya. Jangan traveling kemana-mana pikiran kalian. Tapi itu penampilan Scott yang sekarang. Amber masih ingat penampilan Scott dulu saat pertama kenal. Amber pertama kali bertemu dengan Scott pada sebuah kencan buta di bulan Oktober tahun 2002, di mana saat itu, Leslie masih ada dan dalam kondisi hamil 6 bulan. Namun kepada Amber, pria itu mengaku kalau dia adalah seorang duda yang baru ditinggal mati istri. Amber adalah janda dengan seorang putri, yang bekerja sebagai terapis di panti pijat. Alasan Amber ikut kencan buta tersebut, karena dia ingin mencari hubungan yang serius, berharap bisa menemukan seorang pria yang bisa menerima Amber dan putrinya, apa adanya. Seorang pria tampan menghampiri Amber di acara itu, Scott Peterson, yang memikat hati Amber. Gayung bersambut, Scott juga tertarik pada ibu muda itu. Di perkenalan tersebutlah Scott bercerita bahwa dia seorang duda yang baru kehilangan istrinya. Natal yang akan datang, akan menjadi Natal pertama Scott tanpa kehadiran sang mendiang istri. Mendengar itu, Amber bersimpati dan berusaha menghibur Scott sebisanya. Sejak saat itu, terjalinlah hubungan asmara di antara Scott dan Amber, tanpa wanita itu ketahui bahwa pria yang dia kencani adalah suami orang. Mereka berkomunikasi intens dan sering menghabiskan waktu bersama, termasuk di tanggal 25 Desember tahun 2002. Jadi di sini terungkap, saat orang-orang sedang panik mencari keberadaan Leslie yang menghilang, Scott menghabiskan malam Natal bersama kekasih barunya. Di momen malam Natal itu juga, Scott berkata bahwa dia sudah menjalani prosedur vasektomi, jadi dia sudah tidak bisa memberikan keturunan untuk Amber nantinya, tapi dia siap untuk menjadi ayah bagi putri Amber. Selain itu, Scott juga meyakinkan Amber bahwa setelah tahun baru nanti, mereka sudah bisa hidup bersama. Sampai di sini, kita mengetahui bahwa Scott sebenarnya memiliki motif. Scott memiliki kekasih dan ingin hidup bersama wanita pujaannya, dan semua itu tidak bisa terwujud selama Leslie masih ada. Kembali ke bulan April tahun 2003, Amber baru tahu kalau Scott kekasihnya sudah membohonginya selama ini. Pria itu punya istri, masih beristri saat mereka pertama kenal dahulu. Dengan penemuan jasad bayi dan seorang wanita di Teluk San Francisco, yang diduga kuat adalah Leslie Peterson dan putranya.
Tapi polisi belum memiliki apa-apa untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas misteri hilangnya Laci Peterson. Walaupun semua pihak yakin bahwa Scott sang suami yang bertanggung jawab, namun tidak ada bukti atau petunjuk untuk menahan pria 31 tahun itu. Barulah kemudian muncul secercah harapan pengungkapan kasus ini, ketika Amber muncul dan melaporkan bahwa selama setengah tahun ini, dia menjalin hubungan dengan Scott Peterson. Dengan adanya keterangan dari Amber, detektif mulai menyelidiki hidup Scott terkait masalah asmara dan percintaannya bersama wanita-wanita lain. Terungkaplah, sejak tahun pertama mereka menikah, Scott sudah mengkhianati Laci, sejak awal sekali mereka menikah dan tinggal di San Luis Obispo. Amber adalah wanita yang kesekian yang hadir di dalam pernikahan Scott dan Laci, bukan yang pertama. Scott Peterson adalah suami yang tidak pernah setia, hanya saja Scott berhasil menyimpan semua rahasia itu dari Laci istrinya. Amber bekerja sama dengan detektif, berusaha untuk mendapatkan pengakuan Scott. Wanita itu, dalam sebuah percakapan telepon yang disadap, bertanya pada Scott, mengapa dulu dia berbohong mengaku sebagai duda saat mereka kenal. Tapi Scott sepertinya tahu kalau dia sedang dijebak dan langsung mematikan telepon. Detektif sudah menemukan motif pertama. Setelah itu, detektif juga berhasil mengungkap motif yang kedua, uang, harta, dan asuransi jiwa. Ketika mereka pindah ke kota Modesto pada tahun 2000, suami istri ini mendaftar asuransi jiwa untuk mereka berdua. Namun uniknya, ahli waris untuk asuransi jiwa Laci dibuat atas nama Scott suaminya, sementara ahli waris Scott dibuat atas nama orang tuanya sendiri. Beberapa hari setelah Laci menghilang, Scott mendatangi kantor asuransi dan berusaha untuk mencairkan nilai pertanggungan jiwa atas nama istrinya. Namun tentu saja hal itu ditolak oleh pihak asuransi, karena apa yang terjadi pada Laci masih belum jelas dan investigasi masih berjalan. Setelah gagal dengan pencairan dana asuransi, Scott menarik semua uang yang ada di rekening bersama miliknya dan Laci, setelah itu menjual mobil, dan memasang iklan untuk menjual rumah mereka. Lalu bagaimana bisa semua kejadian ini tidak menjadi perhatian detektif? Kini dengan terungkapnya dua motif tersebut, dan beberapa petunjuk baru, termasuk kesaksian Amber dan beberapa wanita lain yang pernah menjadi selingkuhan Scott, polisi menetapkan Scott sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah penahanan. Akan tetapi tindakan itu sedikit terlambat, karena setelah percakapan telepon dengan Amber, Scott curiga kalau polisi sudah mengendus keterlibatannya dalam kematian Laci dan Connor. Scott buron dan bersiap-siap meninggalkan negara bagian California. Namun untungnya, polisi berhasil menangkap Scott Peterson di jalan, pada tanggal 18 April tahun 2003. Sejak ditangkap, Scott menolak dengan tegas keterlibatannya dalam kasus menghilang dan meninggalnya Laci. Di saat yang sama, detektif melakukan penggeledahan di rumah Scott. Di beberapa bagian rumah, yang walaupun sudah berkali-kali dibersihkan, tim forensik berhasil menemukan bercak darah kering yang terkonfirmasi adalah darah Laci. Ditemukan juga bercak darah kering milik Laci di mobil yang sudah Scott jual, dan di kapal bot yang dia gunakan untuk memancing. Selain itu, di kapal bot, tim forensik menemukan beberapa helai rambut wanita yang kemudian dikonfirmasi adalah rambut Laci. Juga ada bekas semen, yang diduga kuat adalah sisa-sisa dari balok beton yang digunakan Scott sebagai pemberat di tubuh Laci. Sampai akhir investigasi, polisi tidak menemukan bukti langsung, namun ada begitu banyak bukti tidak langsung. Jaksa menyatakan bahwa motif utama Scott adalah bahwa dia bosan dengan pernikahannya, dan dia merasa tertekan karena kehamilan Laci. Motif kedua adalah perselingkuhannya bersama Amber Frey. Dan motif terakhir adalah untuk menguasai harta bersama serta uang asuransi. Meskipun hingga akhir Scott menyatakan tidak bersalah, namun juri menetapkan Scott Peterson bersalah atas satu kejahatan pembunuhan berencana terhadap Laci Peterson, dan satu kejahatan pembunuhan tingkat 2 terhadap calon anaknya. Pada tanggal 16 Maret tahun 2005, hakim memvonis Scott Peterson dengan hukuman mati. Selain vonis hukuman mati, pengadilan memerintahkan supaya uang pertanggungan asuransi sebesar $250.000 diserahkan kepada ibu Laci. Scott juga dikenakan denda sebesar $10.000 sebagai kompensasi biaya pemakaman Laci dan putranya. Menanggapi vonisnya, Scott Peterson mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung California yang prosesnya memakan waktu sangat lama, hingga tahun 2021. Vonis terakhir Scott Peterson ditetapkan pada tanggal 8 Desember tahun 2021.
hukuman mati dibatalkan, dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Itulah tadi kisah nyata tentang Laci Peterson, yang bertahun-tahun merasa kalau pernikahannya baik-baik saja, tapi diam-diam ternyata sang suami tidak pernah setia, dan ingin keluar dari pernikahan tersebut bagaimanapun caranya. Sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.